Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Muhammad Hatta dengan NIM 151250008, kemudian ada Gerard Leonasi Siaan dengan NIM 151250012, kemudian ada Stefino Rahadian dengan NIM 151250076, kemudian ada Muhammad Fatir Alamsyah dengan NIM 151250098, dan terakhir Muhammad Lukman Ataya dengan NIM 151252124. Dalam presentasi ini, kami akan bergantian menyampaikan materi. Saya akan membuka dengan latar belakang penelitian kami. Mengapa penelitian ini dilakukan? Karena hingga saat ini belum tersedia pemeta mengenai jumlah dan persebaran tempat. Akibatnya, penumpukan sampah kerap terjadi di area-area padat seperti koridor dan ruang publik. Pertanyaan mendasar yang mendorong penelitian ini adalah, apakah perilaku membuang sampah sembarangan berkorelasi langsung dengan faktor aksesibilitas, yakni seberapa mudah tempat sampah dapat dijangkau? Kami percaya bahwa dengan data spasial yang akurat, pertanyaan ini bisa dijawab dan hasilnya dapat berkontribusi pada upaya mewujudkan kampus yang lebih bersih dan berkelanjutan. Selanjutnya, saya persilakan Gerald untuk menyampaikan rumusan masalah dan metode penelitian kami. Dari latar belakang yang telah disampaikan, kami merumuskan 3 pertanyaan penelitian utama. Pertama, bagaimana persebaran tempat sampah di wilayah kampus ITB Jatinangor? Yang kedua, bagaimana tingkat aksesibilitas dan kecukupan tempat sampah di kampus ITB Jatinangor? Apakah tempat sampah yang ada sudah memadai dari segi jumlah dan mudah dijangkau oleh seluruh warga kampus? Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh persebaran tempat sampah terhadap kebersihan lingkungan kampus ITB Jatinangor secara keseluruhan? Ketiga rumusan masalah ini menjadi landasan bagi seluruh proses penelitian kami. Untuk menjawab ketiga rumusan masalah tersebut, kami menggunakan 2 metode pengumpulan data. Yang pertama, dengan observasi langsung di kampus ITB Jatinangor. Kelompok kami turun ke lapangan untuk mencatat dan memetakan secara fisik setiap titik tempat sampah yang dapat diakses, mencakup data lokasi, ukuran, jumlah unit, dan kondisi fisiknya. Metode kedua adalah kuesioner yang disebarkan kepada mahasiswa ITB Jatinangor. Kuesioner ini dibuat untuk memperoleh persepsi dan pengalaman langsung mahasiswa dalam menggunakan fasilitas tempat sampah. Kombinasi kedua metode ini memungkinkan kami mendapatkan gambaran yang lebih baik antara kondisi objektif di lapangan dan perspektif subjektif pengguna. Penelitian ini juga dilandasi 3 kerangka teori utama. Yang pertama, definisi tempat sampah sebagai wadah atau kontainer yang digunakan untuk menampung sampah sementara sebelum diangkut ke tempat pembuangan akhir. Yang kedua, standar pengelolaan tempat sampah mengacu pada SNI 19-2454-2002 tentang tata cara teknik operasional pengelolaan tempat sampah perkotaan yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional. Standar ini menjadi acuan kami dalam menilai kecukupan dan kelayakan tempat sampah yang ada di lapangan. Dan yang ketiga adalah konsep perilaku membuang sampah, yaitu tindakan atau kebiasaan individu dalam membuang dan mengolah sampah dari aktivitas sehari-hari. Pemahaman perilaku ini diperlukan untuk menganalisis hubungan antara aksesibilitas dan kecenderungan membuang sampah sembarangan. Selanjutnya, saya persilakan Stefino untuk memaparkan hasil kuesioner kami. Terima kasih Gerard. Saya akan memaparkan hasil kuesioner dari 34 responden. Grafik pertama menunjukkan seberapa sering mahasiswa kesulitan menemukan tempat sampah. Hasilnya, 41,2% menjawab skor 3 dan 29,4% menjawab skor 4. Artinya, lebih dari 70% mahasiswa masih cukup sering kesulitan menemukan tempat sampah di titik-titik tertentu di kampus. Grafik kedua tentang penumpukan sampah di meja dan kursi area publik. Hasilnya, 44,1% menjawab skor 4 dan 32,4% menjawab skor 5. Hampir 77% responden sering hingga selalu melihat penumpukan sampah di ruang publik. Grafik ketiga mengukur seberapa sering mahasiswa harus mencari tempat sampah lain saat yang terdekat penuh. Jawaban tersebar di skor 2 hingga 5, dengan yang paling banyak ada di skor 3 sebanyak 29,4%, menandakan bahwa kondisi tempat sampah penuh cukup sering terjadi dan memaksa mahasiswa mencari tempat sampah lain. Grafik keempat tentang kecenderungan batal membuang sampah jika harus berjalan lebih dari 10 meter. Hasilnya, 38,2% memilih skor 2 dan 26,5% memilih skor 1. Artinya, mayoritas mahasiswa masih mau berjalan lebih jauh untuk membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, mengenai kebiasaan memilah sampah, jawaban cukup merata di skor 3 hingga 5, menunjukkan kesadaran memilah sampah relatif baik pada mahasiswa. Untuk aksesibilitas di jalur pejalan kaki, 44,1% memberi skor 4
dan 20,6% memberi skor 5. Mayoritas merasa tempat sampah di jalur pejalan kaki sudah cukup mudah dijangkau. Pada pertanyaan kecukupan jumlah tempat sampah, jawabannya tersebar hampir merata dari skor 2 hingga 5, tanpa kesimpulan yang kuat, mengindikasikan persepsi yang cukup beragam pada mahasiswa. Yang paling jelas terlihat adalah pertanyaan terakhir, yaitu apakah tempat sampah di dekat tangga dan pintu masuk gedung efektif mencegah buang sampah sembarangan. Hasilnya jelas, yaitu 44,1% skor 4 dan 44,1% skor 5. Ada 88,2% responden meyakini bahwa penempatan di titik pertemuan sangat efektif. Ada 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama, terkait kondisi kebersihan tempat sampah, 64,7% responden memberi skor 5 dan 26,5% memberi skor 4. Jika dijumlah, 91,2% responden sangat setuju bahwa kebersihan tempat sampah meningkatkan kenyamanan mereka untuk membuang sampah di tempatnya, menunjukkan bahwa pemeliharaan tempat sampah mempengaruhi perilaku warga kampus dalam membuang sampah. Selanjutnya, mengenai warna tempat sampah yang mencolok, 50% responden memberi skor 5 dan 38,2% memberi skor 4. Sebanyak 88,2% sangat setuju bahwa warna yang mencolok memudahkan identifikasi tempat sampah dari jarak jauh. Selanjutnya, saya persilakan Fatir untuk menyampaikan pembahasan dan hasil observasi lapangan kami. Nah, dari data kuesioner tersebut, kami bisa menarik 4 kesimpulan utama. Yang pertama, mayoritas mahasiswa memiliki kesadaran yang cukup. Mereka mau memilah dan bahkan rela berjalan lebih dari 10 meter untuk menemukan tempat pembuangan sampah. Yang kedua, mahasiswa masih cenderung sulit untuk menemukan tempat sampah di titik tertentu. Hal ini berkorelasi langsung dengan tingginya penumpukan sampah di meja dan area publik. Yang ketiga, aksesibilitas di jalur pedestrian dinilai sudah cukup baik. Tetapi, penempatan di simpul sirkulasi seperti dekat tangga dan pintu gedung perlu diintensifkan lebih lanjut. Yang terakhir, 2 faktor utama yang mendorong kepatuhan membuang sampah adalah warna wadah yang mencolok dan jaminan kebersihan tempat sampah secara konsisten. Keduanya adalah intervensi berbiaya rendah namun berdampak tinggi. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan ke hasil observasi lapangan kami. Pada slide ini bisa kita lihat peta persebaran tempat sampah di seluruh area kampus ITB Jatinangor yang telah kami petakan. Setiap titiknya merepresentasikan lokasi tempat sampah yang telah kami identifikasi langsung di lapangan. Gradasi warna dari kuning ke merah menunjukkan jumlah unit per titik. Semakin merah warnanya, semakin banyak unit tempat sampah di titik tersebut. Dari peta ini, kita bisa melihat bahwa sebaran tempat sampah terkonsentrasi di gedung perkuliahan seperti gedung kuliah umum, gedung D, gedung E, dan gedung A. Sebaliknya, area-area di pinggir kampus tampak lebih jarang titiknya. Pola tersebut sesuai dengan keluhan mahasiswa di kuesioner bahwa ada titik-titik tertentu yang masih sulit ditemukan tempat sampah. Di hasil observasi, kami mencatat sebanyak 356 unit tempat sampah di seluruh area yang kami akses. Diagram pertama menunjukkan distribusi berdasarkan lokasi. Mayoritas sebanyak 239 unit tempat sampah berada di jalan, selasar, dan lorong. Ini masuk akal karena area tersebut merupakan area sirkulasi utama yang memang mendapat prioritas. Selanjutnya, sebanyak 88 unit berada di dekat pintu dan tangga gedung. Konsisten dengan temuan kuesioner bahwa titik-titik ini sangat efektif. Sisanya, tempat sampah berada di area kantin, yaitu sebanyak 29 unit. Nah, diagram kedua menunjukkan tingkat kategorisasi pemilahan. Sebanyak 277 unit sudah memiliki kategori, seperti kategori organik, anorganik, dan residu. Namun, selebihnya, yaitu sebanyak 79 unit, masih belum memiliki kategori pemilahan. Selanjutnya, saya akan persilahkan Lukman untuk menyampaikan data ukuran, kelayakan, kendala, dan penutup. Sebelumnya terima kasih Fatir. Jadi aku di sini bakal ngejelasin hasil observasi dari tiap tempat sampah yang berada di ITB Jatinangor. Untuk dari sisi ukuran sendiri yang ada tempat sampah yang ada di kampus ITB Jatinangor, yang pertama, tempat sampah itu sendiri didominasi ukuran sedang dengan nilai 63,2% atau sebanyak 225 unit.
dan diikuti oleh ukuran yang besar sebesar 23,9% atau sebanyak 85 unit, dan untuk yang terakhir ukuran kecil itu sendiri sebesar 12,9 atau 46 unit. Selanjutnya untuk tingkat kelayakan dari tiap tempat sampah yang ada di kampus ITB Jatinangor, sebanyak 97,2% dari seluruh unit yang diamati berada dalam kondisi yang layak. Sedangkan untuk kondisi yang kurang layak itu hanya sebesar 2,8%. Dan angka ini menunjukkan bahwa pengelolaan tempat sampah sudah cukup baik dalam memelihara kondisi fisik tempat sampah. Namun perlu dicatat bahwa data ini belum mencakup beberapa gedung yang tidak dapat kami akses karena kendala perizinan, sehingga angka yang sebenarnya atau angka realnya itu bisa sedikit berbeda. Untuk kendala dan kekurangan dari tiap tempat sampah yang berada di kampus ITB Jatinangor, kami juga akan menyampaikan secara transparan mengenai keterbatasan dalam penelitian ini. Untuk keterbatasan dalam penelitian ini, terdapat 4 wilayah yang tidak dapat kami observasi karena kendala akses. Yang pertama, gedung Labtek 1A hingga 1B. Kedua, gedung laboratorium sedimentasi. Yang ketiga, wilayah penelitian mahasiswa seperti greenhouse dan lab terbuka SITH. Dan keempat yang terakhir, gedung laboratorium terpadu. Keterbatasan akses ini berpotensi menyebabkan underestimasi jumlah total tempat sampah yang ada di kampus ITB Jatinangor. Demikian presentasi dari kelompok 10. Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa kampus ITB Jatinangor sudah memiliki infrastruktur tempat sampah yang cukup baik dari segi kelayakan fisik ataupun distribusi di jalur sirkulasi utama. Namun masih terdapat gap di beberapa area, terutama di pinggir kampus dan titik pertemuan seperti tangga dan pintu masuk gedung. Berdasarkan temuan ini, ada 4 rekomendasi yang kami rekomendasikan. Yang pertama, penambahan titik tempat sampah di area yang masih minim. Kedua, penggunaan warna yang lebih mencolok dan kontras. Dan yang ketiga, penjaminan kebersihan tempat sampah secara rutin dan konsisten. Dan keempat, yang terakhir, melengkapi kategorisasi pemilihan pada 79 unit yang masih belum memilikinya. Dan kami berharap temuan ini dapat menjadi masukan berharga bagi pihak kampus dalam meningkatkan pengelolaan kebersihan di kampus ITB Jatinangor. Atas perhatian Bapak atau Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian, kami ucapkan terima kasih. Dan